Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Prasetyo dari Teknik Mesin, dan kelompok saya yang beranggota Ahmad Fadilah Izul Haq dan Eva Rahmatika dari Teknik Mesin juga. Di sini kelompok kami akan membahas bisnis model kanvas, jam dinding, cakram rem. Yang pertama, penjelasan tentang KAI Partnership. KAI Partnership merupakan mitra kerjasama pengoperasian model bisnis kami. Jenis kemitraan yang dibangun berupa hubungan bisnis antara pembeli dan pemasok. Mitra utama kami dibedakan menjadi dua, yakni mitra pemasok bahan baku, cakram rem, dan mitra pemasok mesin jam dinding. Mitra pemasok cakram rem antara lain bengkel motor, pengepul, dan lapak atau bandar. Mitra pemasok mesin jam dinding berasal dari para toko jam dinding. Toko jam dinding secara otomatis menjadi mitra kami untuk menjamin pasar dan pemasok mesin jam untuk produk kami. Yang kedua, tentang KAI activities dalam model kanvas bisnis ini. Aktivitas kunci kami dikelompokkan menjadi tiga, yakni produksi, pelayanan, dan pemasaran. Aktivitas produksi jam dinding cakram rem meliputi pembelian bahan baku, pencucian, pemotongan, perakitan, dan quality control, serta kami melakukan uji coba dalam produk jam dinding cakram rem ini dan menerima pesanan dengan desain sesuai keinginan custom, bisa disebut custom, yang customer diinginkan. Aktivitas kunci pelayan kami akan selalu merespon secara cepat dan menerapkan 3S agar pembeli merasa nyaman dengan pelayanan kami. Aktivitas pemasaran kami akan menjual produk secara online serta akan aktif di media sosial, meliputi promosi, diskon, dan mengadakan event tertentu. Dan yang ketiga, penjelasan value proposition. Kemampuan kami dalam menyelaraskan antara kualitas produk dengan kebutuhan pelanggan sehingga memberikan tingkat kepuasan tinggi serta memberi dampak jaringan kuat. Tingginya nilai peluang dipengaruhi oleh adanya peluang melakukan perluasan terhadap value produk. Banyaknya pekerjaan lain yang dapat dilakukan, termasuk mengintegrasikan produk dan jasa untuk menjaga loyalitas, meningkatkan pendapatan berulang. Tingginya ancaman dipengaruhi oleh keberadaan produk substitusi. Penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, saya Eva Rahmatika. Izin melanjutkan slide selanjutnya, yaitu key resources. Key resources ini adalah syarat yang harus dipenuhi atau resources yang harus kita miliki untuk melakukan aktivitas utama bisnis kita. Jika kita kehilangan key resource ini, bisnis tidak akan berjalan. Key resources kami meliputi sumber daya manusia, yaitu pegawai, pengrajin, desainer, kurir, dan tempat produksi yang mudah dijangkau, serta finansial. Untuk selanjutnya, yaitu customer relationship atau hubungan bisnis. Kami akan selalu meningkatkan komunikasi dengan konsumen agar merasa puas dan akan membeli produk kami kembali, serta kami akan menjadikan konsumen sebagai member dengan jumlah pembelian tertentu pada awal pembelian
agar lebih mudah mengakses produk kami dan menerima informasi potongan harga dan promo-promo menarik lainnya. Kami akan membangun hubungan bisnis itu melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Tokopedia, dan berbagai macam sosial media agar para member atau reseller dapat lebih mudah mengakses produk kami. Selanjutnya, channels atau saluran. Channels yang kami gunakan adalah penjualan langsung ataupun melalui distributor. Penjualan langsung di mana konsumen dapat menghubungi kami apabila konsumen membutuhkan barang kami. Dengan saluran ini kami dapat berinteraksi dan menyampaikan value propositions produk secara langsung kepada pelanggan. Mengevaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Ijulhaq. Izin melanjutkan presentasi selanjutnya. Customer segment. Customer segment adalah membagi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, memiliki kebutuhan karakteristik yang berbeda. Untuk produk kami ini memiliki target di kalangan remaja untuk dijadikan sebagai bahan pajangan kamar ataupun hadiah serta lainnya. Untuk target kedua yaitu pengunjung pariwisata agar menjadi produk kami ini sebagai oleh-oleh ke lingkungan rumah mereka. Cost struktur, unsur yang turut terpengaruh terhadap perubahan volume proportion adalah biaya pembelian bahan baku, proses produksi, dan biaya pengrajin. Peningkatan biaya cost pada ketiga faktor tersebut akan sebanding dengan peningkatan aktivitas kunci yang dilakukan ke activity. Biaya pembelian bahan baku dapat meningkat menurut banyaknya kebutuhan bahan baku untuk pembuatan mesin baru. Hal ini juga terjadi pada biaya proses produksi dan pengrajin yang sebanding dengan biaya pertambahan aktivitas produksi yang dilakukan untuk membuat produksi baru. Reverse stream, saran yang diberikan adalah peningkatnya pendapatan dan margin. Reverse stream perusahaan meningkat seiring dengan peningkatan penjualan mesin baru, perusahaan dan loyalitas yang terbentuk. Oke, dari penjelasan berikut ini adalah salah satu contoh bisnis model kanvas jam dinding cakram rem by EIA Clock. Yang pertama itu customer segment. Kita harus menentukan target penjualan. Yang pertama kita harus menentukan penjualan kepada remaja. Yang kedua untuk pengunjung di tempat-tempat wisata. Yang kedua value proposition. Value proposition itu kita akan menampilkan desain terbaik agar pelanggan tertarik untuk membeli produk kami. Yang pertama kita akan menampilkan itu desain dari model yang unik dan menarik. Kedua, pelanggan dapat menentukan model yang diinginkan sendiri atau custom. Ketiga, kualitas produk terbaik. Keempat, respon terhadap pembeli yang cepat dan menerapkan 3S, senyum, sapa, sopan. Yang kelima, tersedia potongan harga setiap pembeli minimal 2 buah. Yang keenam, tersedia promo menarik di awal bulan. Yang ketiga, channel itu bagaimana kita marketing atau memasarkan produk kita itu dengan menggunakan apa. Yang pertama kita akan dress marketing, yang kedua social media marketing, yang ketiga pemesanan online di WhatsApp, Instagram, yang keempat marketplace, Facebook, Shopee atau Tokopedia. Yang keempat itu customer relationship kita itu ada satu seller, yang kedua sosial media. Yang kelima itu key partner. Key partner itu menentukan kerjasama untuk produk kami, akan menerapkan kerjasama kepada penjual barang bekas, bengkel contohnya yang akan menjual disk bekas kepada kami. Yang kedua penjual mesin jam yang akan memasok mesin jam terhadap penjualan produk kami. Yang ketujuh, key resource. Yang pertama kita adanya sumber daya fisik. Yang kedua adanya sumber daya manusia. Contohnya kayak pengrajin, itu salah satu masuknya sumber daya manusia yang akan berimajinasi untuk produk kami. Yang ke-8 ada cost struktur atau biaya pengrajin, biaya kuota, dan biaya ATK. Yang ke-9 ada record stream atau keuntungan. Keuntungan 1, penjualan melalui media sosial. Yang kedua, keuntungan penjualan melalui marketplace. Yang ketiga, keuntungan penjualan melalui event.
Oke, sekian dari kelompok kami AI Aklok. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, karena namanya manusia pasti memiliki kelupaan kesalahan. Bila ada pertanyaan bisa dipertanyakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JGU.